Kue tiaw itu agak cerewet ya, dia butuh air yang bersih. Kalau untuk produksi kue tiaw baiknya sih pakai air suling ya. Air yang udah beberapa kali penyulingan, jadi itu yang menentukan dia awet atau tidak. Satu motor 2 SND itu biasanya buat ngindarin debt collector aja sih Mbak. Jadi kalau yang bermasalahnya itu biasanya udah nunggak tuh 6 bulan atau 3 bulan. Ya kita silang pakai plat yang SNK yang ada di PKB-nya Mbak biasanya. Jadi kita kawinin aja dia. Seringkali menjadi alternatif mie goreng, Anda penikmat comfort food tentu tak asing dengan sajian yang satu ini. Ya, kue tiaw. Dengan tekstur yang lebih pipih, kue tiaw punya ciri khas lebih kenyal serta tampilan yang lebih putih. Wajar saja jika mie biasanya terbuat dari tepung terigu, kue tiaw punya bahan berbeda yakni tepung beras. Dan meski sekilas sama, ada beberapa jenis kue tiaw yang tersebar di Indonesia tergantung dari asal-muasal sejarahnya. Di antaranya kue tiaw khas Medan dan Pontianak yang punya ciri khas masing-masing jika ditelisik lebih dalam. Tak hanya itu saja, kue tiaw seringkali disebut hidangan manja oleh sang pembuat karena dibutuhkan banyak faktor yang pas ketika membuat kue tiaw. Karena banyak variasi dan banyak topping juga seperti bakso, ayam, seafood. Mengganti nasi juga, sama-sama bikin kenyang. Toppingnya juga ada seafood, ayam, atau sapi. Meski dikenal sebagai hidangan asli Tiongkok, kue tiaw sendiri diyakini menapak kepopulerannya justru di Singapura. Di pertengahan abad 19, dibukanya pelabuhan di garis pantai Cina memacu pergerakan imigran Tionghoa datang ke Asia Tenggara. Imigran dari Teochew ini banyak yang bekerja sebagai kuli di pelabuhan-pelabuhan Singapura. Kedatangan mereka turut serta membawa budaya orang Chausan, salah satunya adalah kue tiaw. Pada mulanya makanan ini adalah menu utama dari masyarakat kelas bawah. Kala itu beberapa imigran mencoba mencari penghasilan lebih dengan menjual kue tiaw di malam hari setelah bekerja. Dalam bahasa asli, kue tiaw ini disebut sebagai cha buai tio, yang artinya menggoreng bihun pipih. Dengan sisa daging seadanya, digoreng dengan lemak babi, menjadikan kue tiaw super gurih dan punya kandungan lemak yang tinggi. Makanan ini disambut hangat para pekerja karena bisa jadi sumber energi yang murah. Itu boleh dikatakan sebagai pengganti nasi. Nah, terus itu karena kan memang enak juga kan ya diolah terus dicampur sama daging, sayuran sama tauge segala macam, itu yang membuat orang jadi suka. Seiring perkembangan zaman, etnis Teochew pun bermigrasi ke Nusantara untuk bekerja di perkebunan, pertambangan, ataupun membuka jalur perdagangan. Sebagian besar mendiami wilayah Kalimantan, terutama Pontianak. Di bawah serta pada budaya yang berbeda, kue tiaw ala Pontianak terkenal dengan topping khusus yang dipakai, yakni sapi dan jeroan. Peminatnya lebih banyak ke daging, kita lebih fokus ke daging yang bagaimana meracik dagingnya yang enak di lidah, rasanya empuk dan tidak keras. Nah, kita merebus dagingnya dengan waktu yang cukup lama. Dengan menu favorit kue tiaw goreng dan kuah, tampilan kue tiaw khas Pontianak memiliki warna yang pucat, tidak terlalu kecoklatan dan sedikit basah. Porsinya pun terbilang jumbo, sehingga cukup memenuhi lambung. Meski untuk memasak kue tiaw tak perlu persiapan yang rumit, proses yang lebih susah justru ditemukan ketika membuat kue tiaw. Menurut Tony, pemilik kedai kue tiaw khas Pontianak yang telah berdiri sejak tahun 58, kue tiaw sendiri sangatlah manja dan perlu perhatian khusus. Bahan dari kue tiaw sendiri sebenarnya sederhana, yakni beras sebagai bahan utama, tepung lain seperti tapioka, tangin, atau tepung gandum, garam, air, dan minyak.
Tetapi untuk mendapatkan tekstur yang kenyal sekaligus lembut, dibutuhkan beras dengan kualitas bagus serta kondisi air yang pas. Kue tiaw itu agak cerewet ya, dia butuh air yang bersih. Terus kita lebih, kalau untuk produksi kue tiaw baiknya sih pakai air suling ya. Air yang udah beberapa kali penyulingan, jadi itu yang menentukan dia awet atau tidak. Umumnya sih di air sih, sama beras itu pengaruh juga. Kita harus pakai beras yang baik. Beras yang sudah direndam akan dihaluskan, lalu dicampur dengan bahan tepung lainnya menggunakan air secukupnya. Semua adonan diaduk hingga rata dan diberikan campuran garam. Untuk mencetak, adonan akan diletakkan pada loyang untuk kemudian dioles minyak sayur agar tak lengket nantinya. Adonan dikukus sampai tercipta tekstur yang terlihat bening. Setelah matang, kue tiaw akan didinginkan sebentar lalu ditumpuk dan dipotong memanjang. Teksturnya yang halus dan kenyal sangat dipengaruhi dari bahan yang digunakannya. 90% adalah berasnya. Jadi rasanya beda dengan yang ada di pasar. Kalau di pasar kue tiawnya agak kenyal-kenyal. Kalau kita lebih lembut karena komposisi berasnya jauh lebih banyak. Sementara untuk bumbu masakannya, Tony menyebut bahwa setiap kedai tentu punya resep rahasia masing-masing. Tetapi di kedainya, Tony mengaku sangat mengurangi penyedap rasa seperti micin dan lebih mengandalkan kaldu daging. Nah, biasa nanti ditopping sama minyak bawang putih atau misal bawang putih goreng gitu kan ya, itu yang membuat aromanya tuh jadi wangi gitu kan ya. Karena memang pada dasarnya itu masakan-masakan dari Cina itu bumbu dasarnya itu banyak menggunakan bawang putih. Jadi dia aromanya tuh wangi banget. Jadi aromatiknya dapat kalau bawang putih. Lain kue tiaw khas Pontianak, lain pula kue tiaw Medan. Jika dirunut pada sejarahnya, masifnya kedatangan etnis Hokkien di Medan terlacak ketika kota Deli Serdang bangkit menjadi pusat tembakau. Para pedagang dari Penang, Malaysia serta Singapura yang telah mengenal kue tiaw mendatangi kawasan ini untuk berdagang. Tak heran jika racikan kue tiaw Medan kebanyakan masih memakai lapcong atau sosis babi sebagai salah satu toppingnya. Selain itu, kue tiaw khas Hokkien diolah bersama dengan bakso ikan dan juga telur bebek. Sebetulnya tergantung dari daerah masing-masing, mereka kreasi menggunakan sapi, menggunakan yang non halal gitu kan, daging, misal daging babi atau misal sosis babi gitu kan ya. Jadi mereka tinggal kreasikan aja, tapi basically itu mau semua dari China. Tetapi seiring perkembangan zaman, kue tiaw Medan pun mulai bisa dinikmati mayoritas masyarakat muslim Nusantara. Ya, beberapa kedai telah menyajikan kue tiaw Medan halal yang hanya menyediakan pilihan topping bakso ikan serta udang atau pilihan seafood lainnya. Untuk mengetahui jenis kue tiaw Medan, Anda cukup melihat dari tampilannya yang terbilang kering jika dibandingkan dengan kue tiaw Pontianak. Dari Medan asli, orang tua aku pun dari Medan. Sejak kecil saya ikut orang tua jualan. Jadi setidaknya saya diajari cara menggoreng kue tiaw yang teksturnya kering. Satu, kedua kita memakai arang, masih tradisional. Meski begitu, Aan menyebut ada dua elemen kue tiaw Medan yang tak bisa dihilangkan sama sekali, yakni pemakaian tungku arang sebagai alat memasak, serta telur bebek yang dicampurkan pada kue tiaw. Bara api panas yang diciptakan oleh arang, serta telur bebek yang memiliki ciri khas sangat lembut, ternyata sangat mempengaruhi rasa kue tiaw Medan. Di suapan pertama, kenyalnya kue tiaw berpadu sempurna dengan aroma bawang putih, serta tekstur bebek yang sangat lembut serta gurih. Kita punya telur pertengahan baru taruh. Nah, kalau orang punya awalnya telur duluan taruh. Nah, jadi kita beda di situ satu. Kedua, minyak kita pun nggak banyak. Orang memakai minyak agak boros, kita nggak.
Terlepas dari pilihan Anda, fakta bahwa kuitiau adalah hidangan yang menyenangkan tentu tak bisa dibantah.